Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel edukasi I Hope. Salam semuanya. Jadi hari ini tuh aku mau ngasih pelajaran tentang ekonomi ya, akuntansi, tepatnya untuk membuat jurnal umum. Nah, lanjut aja. Jadi jurnal umum di sini itu kita harus tahu akun-akun dasar dan cara penempatannya itu. Di sini ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi harta itu kalau bertambah dia ada di debit, sedangkan berkurang ada di kredit. Utang, modal, pendapatan kalau bertambah ada di kredit, sedangkan kalau berkurang ada di debit. Dan beban kalau bertambah ada di debit, kalau berkurang ada di kredit. Oke, langsung aja kita isi contoh soalnya. Pada tanggal 1 Agustus 2020, Tuan Chandra mendirikan biro jasa mengetik atau rental dengan nama Mitra Rental. Transaksi yang terjadi selama Agustus 2020 antara lain: tanggal 2 Agustus, Tuan Chandra menginvestasikan sebagai modal awalnya uang tunai 20 juta, peralatan 15 juta. Nah, di sini udah kita rangkum bahwasanya ada akun-akun, ada 1 akun modal, 2 akun kas, 3 akun peralatan ya. Kita analisis di sini. Jadi akun kas, peralatan, dan modal. Akun kasnya bertambah. Kas itu akun harta. Jadi kalau bertambah dia di debit. Nominalnya 20 juta. Oke. Dan peralatan. Peralatan itu akun harta juga. Jadi kalau bertambah dia ada di debit. Ada di debit. Nominalnya 15 juta. Modal bertambah. Modal kalau bertambah ada di kredit. Kita tulis ini kredit. Modal itu akumulasi dari ini ya, 20 dan 15. Jadi jumlah dari keduanya itu 35 juta. Oke. Kita aplikasikan ke jurnal umum pada tanggal 2 ya. Di sini ada kas 20 juta, peralatan 15 juta, modal 35 juta. Ada di daerah yang tadi dianalisis. Oke. Tanggal 5 Agustus dibayar uang sewa gedung untuk 2 tahun. Dibayar berarti mengeluarkan uang dong. Berarti akan mengurangi kas. Oke, kita analisis. Di sini ada akun beban sewa dan kas. Kita tulis sini beban sewa. Beban sewa kalau bertambah dia ada di debit. Ada di debit. Jumlahnya 6 juta. Oke, di sini ada akun kas ya. Karena membayar jadi dia berkurang. Kas kalau berkurang berarti dia ada di kredit. Oke. Senilai 6 juta. Oke, kita tinggal aplikasikan ke jurnal umum. Seperti ini ya. Beban sewa 6 juta di debit, kas 6 juta di kredit. Kita beralih ke tanggal 7 Agustus. Dibeli perlengkapan 750.000 tunai dan peralatan 2.500.000 secara kredit. Jadi di sini ada akun-akun. Ini akun perlengkapan dan tunai. Berarti dia ngambil ke uang kas. Berarti ada akun kas juga. Terus ada akun peralatan ya, jelas.
dan akun secara kredit itu berarti utang. Berarti kita punya, kita analisis, kita punya 4 akun. Pertama perlengkapan, peralatan, kas, dan utang. Perlengkapan kalau bertambah akun kas, akun harta berarti dia ada di debit. Peralatan kalau bertambah ada di debit, kas kalau berkurang ada di kredit, sedangkan utang kalau bertambah, utang bertambah ya, soalnya dia tadi kredit tuh 22.500.000 ada di kredit. Ya, utang kalau bertambah ada di kredit. Oke, nominal perlengkapan tadi 750 dan 2.500.000. Oke, next 750.000. Peralatan 2.500.000. Kas berkurang karena dia beli perlengkapan 750.000. Sedangkan utang, dia ngutang nih. Dia ngutang 2.500.000. Jadi kita aplikasikan ke jurnal umumnya. Oke, di sini udah ada. Perlengkapan ada di debit karena bertambah, demikian juga peralatan. Di sini 2.500.000. Oke, semuanya sama ya kalau ditotalin. Jadi kita tuh harus balance, seimbang. Next ada transaksi tanggal 10. Oke. Diselesaikan pekerjaan 750.000, diterima tunai dan sisanya 1.250.000 telah difakturkan untuk ditagih dan dibukukan sebagai pendapat ditagih. Berarti nanti dong dia nggak dapat secara langsung, nggak secara cash, secara faktur. Berarti di sini ada akun pendapatan, ada akun cash dan akun piutang ya. Nah, kita analisis. Berarti di sini ada akun cash, akun piutang, dan akun pendapatan. Oke, akun cash kalau bertambah ada di debit ya. Akun piutang itu akun harta. Jadi akun harta itu kalau bertambah ada di debit. Sedangkan pendapatan kalau bertambah ada di kredit. Nah, oke, kita masukin dulu nominalnya. Cashnya itu 750.000. Sedangkan piutangnya 1.250.000 ya. 1.250.000. Nah, pendapatannya itu akumulasi dari ini semua, yaitu 2 juta ya. Oke, kita aplikasikan ke jurnal umum. Tanggal 10 transaksi ada akun cash, akun piutang, dan akun pendapatan. And di sini kita tulis nominalnya 750.000. 1.250.000. Pendapatannya di kredit ya. 2 juta. Oke. Lanjut ke transaksi berikutnya, ada di tanggal 12 Agustus.
tanggal 12 Agustus ini dibeli tambahan perlengkapan 750.000 tunai. Dibeli berarti ngeluarin cash ya. Jadi akunnya itu ada perlengkapan bertambah dan cashnya berkurang. Kita analisis untuk transaksi tanggal 12-nya. Berarti di sini perlengkapan 750.000 dulu ya. 700 perlengkapan bertambah akun harta. Kalau bertambah berarti dia ada di debit. Nah, di sini ada cash ya. Cashnya berkurang nih. Kalau berkurang berarti di kredit. Nah, nominal perlengkapan yang bertambah itu 750.000. Nah, sedangkan cashnya berkurang buat bayar 750.000 juga. Harus balance. Oke, kita akumulasikan, kita aplikasikan ke jurnal umum ya. Tanggal 12 ada akun perlengkapan dan akun cash. Akun perlengkapan ada di debit karena bertambah senilai 750.000. Sedangkan cash ada di kredit soalnya berkurang 750.000. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya ada di tanggal 16. Diterima tunai jasa pengetikan 750.000 dan sewa komputer 750.000. Nah, berarti ini ada pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa, pengetikan dan sewa komputer. Sama cash karena cashnya bertambah dan pendapatannya juga bertambah. Ini sama-sama pendapatan jadi dijumlahkan aja. Kita analisis pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasa karena kalau bertambah dia ada di kredit. Sedangkan cash akunnya terbalik. Cash bertambah ada di debit. Pendapatan karena bertambah ada di kredit. Oke, kita masukin aja nominalnya itu menjadi 1.500.000. Kita tulis di sini 750.000. Maksudnya 1.500.000. Oke, di sini juga 1.500.000 ya. Kita akumulasi, kita aplikasikan ke jurnal umum. Tanggal 16 ada pendapatan jasa, cash masuk, ada uang masuk ke cash berarti pendapatan. Oke, cashnya bertambah, dia ada di debit senilai 1.500.000 karena 750 ditambah 750. Nah, pendapatan tuh bertambah juga, tapi dia ada di kredit senilai sama. Oke, transaksi berikutnya ada di tanggal 20. Telah diselesaikan pekerjaan sebesar 800.000 telah dikirim kepada pemesan. Pembayaran seminggu setelah pengiriman. Wah, berarti dia udah menyelesaikan pekerjaan yang nominal jasanya itu 800.000, tapi dibayarin nanti. Berarti ini masuknya piutang ya. Piutang dan akun cash.
maksudnya piutang dan akun pendapatan, karena kan tadi dibilangnya pendapatan. Berarti di sini ditulis piutang dan pendapatan. Oke, piutang itu akun harta, kalau bertambah itu di debit, dan pendapatan itu kalau bertambah ada di kredit. Piutangnya sebesar 800.000. Sedangkan pendapatannya nominalnya sama, 800.000 juga. Oke, pas. Jadi kita akumulasi, kita ini ya, taruh di sini. Transaksi tanggal 20. Tanggal 20 itu ada piutang dan pendapatan. Oke. Piutangnya bertambah, dia ada di debit. Sedangkan pendapatannya kalau bertambah ada di kredit. Oke, next ada transaksi berikutnya tanggal 22, dibayar utang atas pembelian peralatan 500.000. Dibayar utang. Berarti utangnya bertambah lagi ya. Peralatannya bertambah juga. 500, transaksi tanggal 22. Kita analisis peralatan dan utang. Peralatan bertambah ada di debit karena ia masuk akun harta. Sedangkan utang ini bukan orang. Utang kalau bertambah ada di kredit. Nominalnya 500.000 ya, beli perlengkapan doang. 500.000 juga dia ngutang ya. Jadi kita aplikasikan ke jurnal umumnya. Tanggal 22 ya, 22 dia beli peralatan ngutang. Nah tuh loh. Oke, senilai 500.000 pak. Nah utang tuh dia bertambah jadi di kredit deh. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ada tanggal 25, diterima pembayaran sebagian tagihan dari debitur 500.000. Wah, berarti dapat kas ya. Sebagian tagihan dari debitur pendapatan. Bisa, boleh, nggak apa-apa. Berarti kita analisis di sini ada cash pendapatan. Oke, cash kalau bertambah ada di debit, pendapatan kalau bertambah ada di kredit. Nominalnya berapa tadi di tanggal 25? 500.000 juga. 500.000 juga berarti. Ya udahlah ya, 500.000 juga ya. 500.000. Oke. Kita aplikasikan di sini. 25 ada akun cash dan akun pendapatan. Oke. Nah, cashnya dapat tuh 500.000. Lumayan. Pendapatannya bertambah juga. Tapi dia taruhnya di kredit ya. Oke, next buat transaksi berikutnya ada
Di tanggal 27 Kak, diterima tagihan dari langganan yang pekerjaannya telah dikirim seminggu yang lalu sebesar 800.000. Oh, berarti itu tuh yang piutang itu. Tagihan langganan berarti ini ya. Piutang berkurang, cash bertambah. Oke. Kita analisis di sini, tulis dulu dah. Piutang kan puitang. Piutangnya berkurang karena dia akun cash, berarti dia kalau berkurang ada di kredit. Cash akun harta maksudnya. Nah, cash kalau bertambah tuh ada di debit. 800 ya. Dia baru bayar sekarang. 800.000. Oke, di sini juga 800.000 guys. Nah, oke, kita aplikasikan di sini. Tanggal berapa, Kak? Tanggal 27, B. Tanggal 27. Ada akun piutang dan akun cashnya, Kak. Nah, di atas senilai 800.000. Ini itu kolomnya debit, kita salah masukin 800.000. Oke, sedangkan cashnya tuh sorry, harusnya cash di atas. Dihapus dulu aja, dihapus. Oke, cash senilai 800.000 dan piutangnya berkurang senilai 800.000. Dia ada di kolom beda. Oke, pas ya, balance semuanya. Lanjut karena balance tanggal 30 dibayar gaji pegawai. Wah, berarti ini beban gaji ya. Beban gaji berarti mengurangi kas dong. Jadi di situ ada beban, ada akun beban dan akun kas. Beban itu kalau bertambah ada di debit. Kalau berkurang, nah cashnya berkurang berarti ada di kredit. Kita analisis. Akun beban gaji. Woi, digaji sama cash. Oke. Beban bertambah ada di debit. Sedangkan cash kalau berkurang ada di kredit. Tulis dulu deh nominalnya. Waduh, nominalnya berapa nih? 750.000 guys. 750.000. Oke, cashnya juga sama dong. 750.000. Harus balance, harus sama, seimbang. Oke, kita akumulasikan. Ingat tanggal berapa nih? Tanggal 30 ya. Edo cash dulu. Cash and beban gaji. Buset. 750 nih nominalnya, gajiannya 750.000. Wait, cashnya berkurang nih 150.000. Beban gajinya bertambah 750.000. Oke, transaksi berikutnya handle less. Kita ada penyusutan peralatan untuk bulan ini diperhitungkan 100.000 ya. Beban sewa kantor 250.000. Pemakaian perlengkapan 200.000. Kalau penyusutan peralatan berarti peralatan yang tadinya nominal berapa menjadi 100.000. Nah, terus beban sewanya 250 dan perlengkapannya 200. Berarti di sini ada akun cash ya. Cash jelas, cash karena dia ngurang-ngurangin duit. 100.000 untuk beli peralatan bulan ini.
padahal udah disusutin, udah dikecilin anggarannya dari 100.000, ditambah buat beli perlengkapan juga, so buat bayar sewa. Berarti di sini ada peralatan, perlengkapan, dan beban sewa. Oke, peralatan. Peralatan yang bertambah buat bulan ini tapi disusutin menjadi 100.000. Dia tuh bertambah jadi di debit ya. Perlengkapan juga di debit, beban sewanya juga bertambah. Karena tinggal cash nih, kasihan banget cash berkurang, guys. Kita tulis dulu nominal peralatannya berapa deh. 100 ya. Oh, itu udah dikecilin itu anggarannya 100.000. Buat perlengkapannya itu berapa tadi? 200.000. And beban sewa kantornya itu 250.000. Kasnya berkurang 100, 300, berarti 550. Ribu. Oke, kita aplikasikan ke jurnal umum. Tanggal berapa gue? Tanggal 31. Oke, tanggal 31. Ada peralatan, Kak. Peralatan. So, perlengkapan. And beban kantor, beban sewa nih. Sewa. The less cash ya. Peralatannya kita beli peralatan buat bulan ini tuh, tapi udah dikecilin anggarannya menjadi 100.000. Perlengkapan itu menjadi 200. Beban sewanya 250.000. Sedangkan cashnya berkurang, ada di kolom kredit menjadi 550.000. Oke. Kita totalkan. Oke. Di sini ya, kita harus ngitungnya itu harus balance. Nggak boleh Oke. 52.400. 52 juta Oke. Coba kita jumlahkan juga di sini, guys. Sama ya. 52.400. Oi, kagak pakai rupiah ini. Nah, jadi ini hasilnya. Kalau misalkan masih ragu atau masih apa, kalian tinggal hitung. Ini, kecil banget ya, kecil banget. Aduh, kegedean. Nah, kalian bisa tinggal hitung jurnal umumnya ini sama hasilnya jadi 52.400. Untuk kolom debit dan kolom kredit. Waduh, kegedean. Nah, buat ini analisisnya jangan lupa ilmu dasarnya itu yang penempatan harta utang modal pendapatan dan beban itu akun-akunnya, and teliti waktu ngerjain soal atau ada soal. Semuanya harus balance, harus seimbang seperti kehidupan, oke?
kehidupan harus seimbang antara rohani dan batin.